Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Alif Gifari dengan NIM 1106220019. Saya dari kelas TR46 gabungan kelas literasi data. Baik, sesuai dengan tugas 14, di sini saya akan menjelaskan isu terkait data yang terjadi di Indonesia maupun di dunia internasional. Baik, isu terkait data di Indonesia dan dunia internasional sangat beragam, mencakup masalah privasi, keamanan data, penggunaan data besar, atau biasa disebut big data, hingga kebijakan dan regulasi yang mengatur data. Berikut adalah beberapa isu utama yang sedang berlangsung. Yang pertama itu adalah keamanan data dan privasi. Di Indonesia, negara menghadapi tantangan besar terkait keamanan data pribadi, terutama dalam hal kebocoran data pengguna di berbagai sektor, termasuk e-commerce, perbankan, dan juga aplikasi pemerintah. Pada tahun 2022, Indonesia mencatat beberapa kasus besar kebocoran data yang mengungkap jutaan informasi pribadi warganya. Kalau dari bidang internasional, secara global serangan cyber semakin canggih dan insiden seperti pencurian data pribadi dan platform besar seperti Facebook dan Twitter. Kasus kebocoran data dari perusahaan besar sering menjadi berita besar dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan data perusahaan besar. Kasus yang kedua yaitu regulasi dan perlindungan data diri. Di Indonesia, pada tahun 2020, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat dari penyalahgunaan. Undang-undang ini juga mendekati standar internasional dalam mengatur hak individu atas pribadi mereka. Kalau di bidang internasional, negara-negara di dunia juga merespon isu perlindungan data ini dengan contoh terpenting adalah General Data Protection Regulation atau biasa disingkat GDPR yang diberlakukan di Uni Eropa pada tahun 2018. Kasus yang ketiga yaitu data besar atau biasa disebut big data dan analitik. Di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia berusaha memanfaatkan big data untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik. Misalnya, dalam penerapan sistem informasi, kesehatan dan transformasi berbasis data besar, serta dalam analitik untuk mencegah bencana alam. Baik, dalam skala internasional, penggunaan data besar sangat berkembang di dunia, dengan banyak perusahaan yang memanfaatkan big data untuk meningkatkan keputusan bisnis dan menargetkan konsumen secara lebih presisi. Di sisi lain, ada kekhawatiran tentang penggunaan data ini tanpa persetujuan eksplisit dari individu yang datanya dikumpulkan. Baik, itu saja sedikit penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.